Lah membersihkan anasir-anasir atau orang-orangnya Pak Mulyono sekarang memang belum kelihatan. Ije alus gitu loh, urung kasar. Tapi hampir dipastikan bakal terjadi. Ketemu lagi dengan orang yang paling jengkel ke seluruh dunia, Om Begawan dalam ngopi di politik. Ya, wah ini nih, Jian, orang umum ini, Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, piye, gahar banget loh. Wah ngompoler, ada yang tahu gak ini? Belum lama ini beliau ini, Pak Hasyim ini wis nyebut-nyebut kalau Pak Prabowo itu nanti bisa 2 periode. Tapi iya dilantik durung. Wis mulai 2 periode. Boy. Lah sayangnya nggak banyak yang diketahui oleh media. Media nggak ngutip pernyataan Pak Hasyim ini. Lah pada kenal nggak Pak Hasyim Joyo Hadikusumo itu siapa? Itu adik kandungnya Pak Prabowo. Presiden terpilih ya kan dilantik tanggal 20 Oktober mengko. Oh ini ngeri-ngeri sedap deh pokoknya. Dan mungkin ini baru pertama kali terjadi loh ini. Calon presiden durung dilantik. Ya, belas sih lagi meh itu. Wes wani sampaikan tentang 2 periode. Weh lah. Lah terus nasibnya masih piye nih? Barepe Pak Mulyono gimana dong? Lah Pak Hasyim ki ya jan wah ya. Tenan ini bicara tanpa tedeng aling-aling bras. Tapi mantap ini dan yakin ini. Aku seneng ini. Wakilnya nanti dari PDIP aja Pak. Usul dari sekarang ini. Nah di satu sisi Om Begawan harus hormat. Memang pengusaha-pengusaha kakap bila bicara selalu fem. Wah, pasti optimis yakin. Nah, ngene iki apa gak marahi jantungan Pak Mulyono. Mesti dadane dak dik ya nang kafe kae. Gimana tuh nasib wakil presidennya nanti? Apa periode kedua juga ngintil, masih bisa berpasangan? Apa mau mengintili tok? Lah kok periode kedua? Lah periode pertama dianggap bae wis untung. Apa meneh Fufu Fafa. Kalau di Jawa pupu papa lho, pahane papa mungkin Fufu Fafa, jedal-jedul marai tratapan. Ya Jojo malah nggak dikasih tugas apa-apa nanti. Ya harus tahu diri lah, wakil itu cuma awak karo sikil ra gundas ora nggo utek. Ora dindas ora diutek. Nah di sisi lain Pak Hasyim ini apa lupa? Sekarang ini presidennya masih belum ganti loh, masih Pak Jokowi loh. Kok yang ngomong gitu toh Pak? Oh, semua rakyat tatapan toh ini. Lah apakah ini gertakan? Iya ini bisa. Tantangan atau pressure, tekanan atau intimidasi. Ini bisa kita nilai loh sebagai upaya penolakan atas cawe-cawenya Pak Mulyono. Lah di berbagai partai politik yang ribut, yo ora genah kabeh. Ataukah pembahasan penyusunan siapa yang bakal jadi menteri nanti diintervensi oleh Pak Mulyono, ditekan-tekan gitu loh. Kudu ngene, kudu nurut aku. Kaya sapa wae. Lah makanya Pak Hasyim menggertak begitu. Oh, dia pengusaha, duitnya pirang-pirang kontainer. Nah, ngompoler yang beginian ini mesti kita maknai sebagai panggung paling depan perpolitikan Indonesia. Kita sebagai penonton, nungguin yang VIP wae, ben gampang untuk mengulas, ya toh. Pertunjukan yang kasat mata bisa kita lihat, yang terlihat atau yang terbaca orang nganggo ngawur kalau nonton yang ngarep dhewe gitu, di VIP. Lah di belakang panggung, nah kondisinya harus benar beda sekarepe. Atau malah berkebalikan ya sekarang sakarepmu. Nah, pernyataan 2 periode itu oleh Mas Hasyim Joyo Hadikusumo bukan hanya dimaknai secara normatif, apa adanya, bukan. Wajarlah seorang pemimpin pengen berkuasa sesuai kesempatan yang diatur undang-undang, entuke ping pindho.
Ya harus dihabiskan, ojo njaluk ping 3. Wah, mboten pareng dukane mbayar. Iya toh. Lah kena Mulyono wae kena entuk 2 putaran, 2 periode. Malah pengen nambah kemarin ora pareng. Nah, pernyataan tadi terkesan ono sing mageri, ada pager yang membentengi mulai masang patok-patok. Nek BPN agraria kayak IKA. Ben ora tekan ngendi-endi. Nah, iki jatahe 2 periode. Partai yang nggak setuju, nggak mau jalan bareng, mau berhadapan, ya silakan keluar dari patok. Keluar dari Kim. Nah, ini Pak Hasim nih. Omongannya yakin ini. Ya. Lah pemerintah Prabowo Gibran, kuwi durung mlaku lho. Mau dilantik belum. Lah kok karepe mau 10 tahun. Nah, partai lain kan ya mikir no. Beneran bisa bagus ini. Oh, ditambah 2 periode, 5 tahun lagi. Oh, jihir sewulane durung apa jaluk tambah 5 tahun. Nah, usia Pak Prabowo itu makin uzur loh. Jangan salah, udah 73 tahun, 74. Nanti pas periode kedua itu 78. Meh 80 tumuk-tumuk. Pas dilantik nanti loh. Lah baru saja berulang tahun menginjak 73 tahun. Sebuah usia yang bagi banyak orang pilih menep jane. Wis ngurusi anak putu. Nah 5 tahun lagi kan ya 78, 79. Seusia Bu Mega sekarang. Ya memang sih kondisi tiap orang berbeda. Ditambah teknologi kedokteran kan makin canggih. Ya bisa saja terjadi. Ya harapan Om Begawan Pak Prabowo tetap sehat. Bisa melanjutkan pemerintahan ini dan ngomong anak, nanti cucunya lah mungkin. Cucu punaan kan juga nggak apa-apa. Om Begawan tidak akan masuk ke ranah itu masalah prinsip internal. Gitu. Melainkan lebih ke kondisi koalisinya aja. Yang berhubungan dengan politik. Gitu. Nah hingga detik ini, meski 13 partai menyatu di Kim Plus, tidak ada yang menjamin mereka bakal utuh hingga 2029. Belum tentu. Lagi iki wis kere-keran nunggu 5 tahun gontok-gontokan kaya Silvestre itu nama Rocky Gerung. Untung anak sing belani. Nah, lihat saja, yang satu perahu di Kim, umpamanya Golkar ini. Apa yang ngusung calon yang sama di Banten? Enggak kan? Beda, di Banten jelas banget ini. Golkar mesti berhadapan dengan Kim. Cawagup Kim di Jabar serta Jatim malah dari Demokrat. Partai yang lebih kecil kursinya di DPR. Dibandingkan dengan Golkar. Lalu di Jatim tuh PKB harus berhadapan juga dengan Kim. Kemudian di berbagai kabupaten kota, nah kondisi di berbagai daerah serta cawe-cawe Mulyono yang membuat Kim goyah ini tentu jadi pertimbangan. Orang mungkin menyatu. Lawang politik orang temen orang lawan, anak kepentingan. Nah pas anak perempuan rebutan, barmu gara ada itu bubar. Ya tidak heran lah. Pak Hasim sampai menyebut 2 periode sebagai upaya menjaga semua harus satu komando. Nek ora gelem nyinggir. Minggir mul. Mungkin gitu. Nah modal ini perlu dipelihara biar nggak mengganggu pemerintah mendatang. Pernyataan itu, nah dalam kacamata ngompol termasuk Om Begawan ini lebih ditujukan ke Pak Mulyono ini. Kelihatannya Pak Hasim ini apa meneh bareng krungu fufu fafa. Lah membersihkan anasir-anasir atau orang-orangnya Pak Mulyono sekarang memang belum kelihatan. Ije alus gitu loh, urung kasar. Tapi hampir dipastikan bakal terjadi. Ini menurut pandangan analisa Om Begawan. Meskipun sudah jadi wakil presiden, bakal tak diberi peran signifikan. Paling tugas ngrespeki apa, engko nek gempa bumi dia yang turun. Iya no, tugas wakil presiden kan masalah sosial tok, masalah bencana. Nah, Golkar dalam hal ini Pak Bahlil bakal dibatasi ruang geraknya. Di penilaian Om Begawan ini beringin bakal dijadikan kendaraan buat majunya Masih 5 tahun mendatang. Pasti itu. Yang diharapkan ikut ngusung Masih nanti, ya PSI dan PKB, nek PKB gelem
Oh, Caimin iki wong ya ciamik itu. Ketoke nurut ya brengkele. Nah, rupanya agak gampang ngambil alih PKB. Rong tuntas dan penuh drama aja. Gak semulus nebang beringin. Kuat itu PKB. Oh ya, tadi mulai tak sebut ini. Ada menteri nyicil usung-usung. Nah, usung-usung. Ada pindahan yang muncul di berita itu. Nah, kan Pak Erick Thohir sama Pak Sandiaga, mereka terlihat berkemas dari kompleks rumah dinas menteri di Widya Chandra sana. Lalu yang segera angkat kaki ada Pak Pramono Anung dan Bu Risma karena mencalonkan sebagai gubernur. Soalnya segera mundur dari kabinet. Nah, kemudian para menteri yang hampir dipastikan tidak menjabat lagi, semacam Mbak Ani, Bu Sri Mulyani, Bu Retno Marsudi, dan Pak Budi Gunadi, Pak Basuki, itu ada juga banyak. Yang agak relatif aman itu ya paling ya menteri dari Gerindra lah, sama Mas Haye, lainnya jelas terancam dicopot dan diganti. Yang pasti, sisa waktu Mulyono untuk utak-atik politik hanya tersisa 1,5 bulan. Legitimasinya makin merosot, makin ora mandi, ditambah kasus-kasus seputar putra bungsunya, si Kae, masalah jet private. Dan juga yang muncul sekarang masalahnya Gibran dan sebagainya, termasuk sang menantu Bobi Nasution tentang blok Medan dan sebagainya. Aduh, tapi ya enggak deh. Di situ juga lagi rame ini. Lagi ya tadi yang saya sebut Fufu Fafa, akun zaman Kaskus dulu itu. Wah, diodal-odal lagi itu. Dan Pak Prabowo paham itu. Pak Prabowo itu tentara loh, dan nesu meneng saya. Mengenai kesempatan dor. Itu militer itu. Yang diduga milik Mase itu Fufafa ini. Nah, pisan meneh nih. Diduga lah iya. Bukan dipastikan, pasti. Akun itu malah nyetatus nggak sopan soal keluarga Pak Prabowo. Wah, itu beneran bisa bikin loh, emosi nih. Bisa sesek dada ini, nggak bisa nafas. Nah, gimana cara klarifikasinya? Cara ngindo atau menghindar bahwa dia telah melecehkan Pak Prabowo dan keluarganya. Cara ngindo ini piye? Ya karena gini, Pak Prabowo masih kejabat Menhan. Dan di Menhan pasti ada ahli IT-nya. Perbincangan netizen bisa ditelusuri untuk dibuktikan ini. Apakah benar ini obrolan antara anak Mulyono ini. Lah mau bagaimanapun sampai sekarang, kakak adik gak akan komentar. Gak punya komentar apa-apa. Menolak bersuara, memeneng wae soal Fufu Fafa. Wah, ini kena undang-undang IT, wah biar. Ya, mereka lagi gobios keringet sak grontol-grontol, sak rengkot diada ini. Keringetan itu. Ya dudu mergo karena lari-lari olahraga. Apa kakean sambel bawang sing pedese ra umum. Ning mikirin gimana cara biar semua ini tertutupi swendo. Ini juga warning buat kita semua nih. Termasuk Bugawan sendiri nih. Makanya nek ngonten seperti saya ini, aku wegah miso-miso mencaci-caci. Ya paling muni janco itu biasa. Orang ngunek-ngunekke uang. Bahaya itu kalau ngunek-ngunek uang. Ya pilih membedah secara kritis fakta dan sorotan negatif pada seseorang saja. Ya mesti dibangun dari basis argumen yang jelas. Wah, ini malah serius banget ngomongnya Bengawan. Kayak dosen ilmu politik, wah ya. Ya orang lah, intinya gini. Mari, sama-sama hati-hati buat status di medsos. Ini aku ngandani tenan loh ini. Jejak digital itu bagai catatan raport yang nanti mesti kita pertanggungjawabkan kelak. Gitu. Ya, aku malah dakwah lisan nih. Meskipun dudu ustad ini, ya ngapunten aja ini. Oh ya, buat si Kae, kenapa? Wis muncul di PSI setelah rapat di DPP malam hari, tapi belas ditakoni soal private jet, gak semaur, meneng, mingkem dok ini. Ada apa ini? Tidak merespon ini, tidak berusaha klarifikasi ini. Ayo, Pak Mul, putranya dikandani nih. Lah memang sekarang ini akhir dari segalanya. Ajak putra-putra panjenengan sekalian berhenti menutup kebobrokan yang ada. Makin mau ditutupi, itu makin terbongkar urusan lainnya. Ya kita ini manusia biasa termasuk panjenengan-panjenengan. Persis sama kami-kami ini, rakyat Indonesia. Keserakahan maruk kemaruk pengen berkuasa melebihi batas. Ya ora iso.
Semua sudah ada garisnya masing-masing, ada jatahnya. Mangkoke dewe-dewe. Makin ditekebaki, makin bludak, banjiri tanggane. Ya makin dibantah, kan makin membuka keburukan-keburukan berikutnya. Jika Pak Hasyim Hadi Joyokusumo, Pak Hadi toh. Ya Pak Hasyim itu tadi, Joyo Hadikusumo. Wes bilang ini Pak Prabowo 2 periode. Ya diterima saja. Nah, itu hak Pak Hasyim kok. Memang sekarang waktunya mereka nggak usah dilawan. Karena akan berkuasa. Atau coba dijatuhkan, jangan. Urus dan selesaikanlah masalah-masalah yang menyangkut kakak adik itu saja. Terima apa yang sudah kelewat dilakukan. Bila 5 tahun mendatang masih mau nyapres, pikirkan nanti saja. Tahun 2027 atau 2028, rasa gigi mongso. Halusinasi itu, imajinatif toh. Oh ya, tadi Om Bengawan belum kasih tahu ya. Pak Hasyim bicara Pak Prabowo 2 periode itu di acara apa kan dong, nggak ngerti toh. Oh iya, aku rangarang loh ini. Bener nih, monggo di cross check nih. Ke peserta acara Apex BAC Indonesia. Topiknya itu adalah optimisme dunia usaha dalam bermitra dan menyongsong pemerintahan Prabowo Gibran. Acara itu diadakan di Senayan, Jakarta, di forum Itulah Adik Kandung Menhan menyampaikan 2 periode kepemimpinan Pak Prabowo. 10 tahun yang akan datang gitu ya. Nanti Om Bengawan ra ngawur padake si kae. Oke ya. Sampai jumpa, salam Bengawan, salam ngompol. Dadah.